Hai, selamat pagi, salam sehat. Apa kabarnya semuanya? Ibu harapkan kamu semuanya ada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini Ibu ada satu kata yang bagus. Jikalau aturan itu tidak sampai dan teguran itu tidak berjalan, itu artinya saya yang gagal. Tetapi jikalau aturan itu berjalan dan keselamatan itu milik kita bersama, itu artinya kamu yang sukses. Karena saya hanya bisa memberikan aturan dan juga mengarahkan kamu ke jalan yang benar. Sama seperti saya mau memberikan materi, tetapi jikalau kamu tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan, itu artinya saya yang gagal. Tetapi jikalau kamu mau mendengarkan materi yang saya sampaikan hari ini dan mengerjakan tugas sesuai yang saya pesankan kepada kamu, itu artinya kamu yang berhasil dan kamu yang sukses. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini. Islam dan jaringan perdagangan antara pulau. Banyak sekali agama Islam yang ada di Indonesia, hampir mendominasi. Tapi bagaimana penyebarannya? Maka bisa sampai ke Indonesia. Ada kemarin minggu lalu kita sudah bahas 3 teori, tapi kali ini kita membahas bagaimana proses penyebarannya bisa sampai menyebar ke seluruh penjuru yang ada di Nusantara. Dan sebelumnya, tujuan pembelajaran kita itu adalah dengan mempelajari jaringan perdagangan Islam di Nusantara. Diharapkan siswa mampu menganalisis kedatangan Islam di Nusantara, agar siswa mampu lebih terbuka dalam menerima perubahan dan juga perbedaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, Indonesia itu merupakan negara kepulauan dengan bentang perairan yang sangat luas. Jadi kondisi perairan laut itu tidak membatasi interaksi antara pulau masyarakat Indonesia pada abad pertengahan. Masyarakat Indonesia menganggap laut itu sebagai penghubung dan juga pemersatu yang memungkinkan mereka untuk berhubungan dengan penduduk daerah seberang. Jadi sebenarnya jaringan perdagangan di Indonesia itu merupakan interaksi antara masyarakat kepulauan Indonesia memiliki tujuan utama. Apa tujuannya? Yaitu berdagang. Nah, aktivitas perdagangan yang terjalin antara pulau satu dengan pulau lain itu menimbulkan terbentuknya jaringan perdagangan nasional antara pulau di Indonesia. Jadi selain itu, wilayah laut di Indonesia yang memiliki letak yang sangat strategis itu menjadikannya sebagai jalur perdagangan. Jadi wilayah laut Indonesia itu menghubungkan jalur perdagangan internasional antara kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah. Jadi kejayaan perdagangan di wilayah Indonesia itu tidak terlepas dari komoditas rempah-rempah yang melimpah dan juga pedagang-pedagang dari Arab, India, Cina yang datang ke Indonesia. Apa tujuan mereka? Tujuan mereka yaitu menjual komoditas mereka ataupun hasil dari negara mereka, sekaligus mencari rempah-rempah untuk dijual kembali. Jadi mereka membawa karya mereka ataupun hasil dari negara mereka ke Nusantara. Dari Nusantara mereka membawa rempah-rempah yang ada di Nusantara ke negara mereka. Banyak sekali rempah-rempah yang ada di Indonesia, jenis rempah-rempah. Ada bunga lawang, ada bunga lawang, terus ada kayu manis, terus ada pala, ada kemiri, ada banyak lain, ada ketumbar, ada lada, banyak hal yang lain, ada tuba, ada liman ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, kalau ini biasanya dipakai oleh ibu-ibu yang memasak arsi di rumah. Nah, dari sekian banyak ini yang diinginkan mereka. Baik negara Cina, baik negara Arab, baik negara India, mereka sangat membutuhkan ini karena ini adalah perasa makanan yang alamiah yang tidak ada di negara mereka. Nah, dari itu maka ada kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia itu sudah mulai sejak abad pertama Masehi. Jadi sebenarnya jalur pelayaran dan juga jaringan perdagangan yang ada di Kerajaan Sriwijaya dengan negara-negara India, Cina, terutama dengan
Asia Tenggara ataupun negara-negara lain itu dikaji oleh beberapa peneliti. Yang pertama itu adalah Walters. Walters ini meneliti di tahun 1967. Dia mengatakan bahwa terdapat jaringan perdagangan kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri Asia Tenggara, baik itu India dan juga Cina. Sedangkan Grunewald ini mengatakan bahwa terdapat jaringan-jaringan perdagangan antara kerajaan di Kepulauan Indonesia dan berbagai negeri terutama di negara Cina. Sedangkan kalau Tom Paris ini mengatakan bahwa terdapat jalur-jalur pelayaran dan juga jaringan perdagangan antara beberapa kesultanan di Kepulauan Indonesia, baik yang bersifat regional maupun internasional. Bayangkan kalau misalnya kita kesultanan yang ada di Indonesia itu sudah menjalin kerjasama dagang secara besar internasional. Jadi otomatis Indonesia ataupun Nusantara itu sudah maju baik dalam bidang ekonomi dan juga dalam bidang ekonomi masuk perdagangan ya, dalam bidang komunikasi itu sudah terjalin dengan baik. Selain itu, Tom Paris juga mengatakan bahwa dulu kalanya pelabuhan Malaka ini sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang dari barat seperti Kairo, Makkah, Aden, dan lain-lainnya. Jadi perdagangan dari timur itu berasal dari Siam, Pahang, Patani, Kamboja, Champa, dan Cina. Sedangkan kalau pedagang dari Nusantara berasal dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Maluku, dan daerah-daerah yang lainnya. Nah sebenarnya dulu yang namanya Tom Paris ini banyak sekali melakukan penelitian khususnya yang ada di daerah Indonesia. Nah dulu kala pada 1511 itu Portugis pernah menaklukkan Malaka. Jadi usaha Portugis selanjutnya yaitu menguasai lalu lintas di selat itu. Itu mendorong para pedagang untuk mengambil jalur alternatif dengan melintasi semenanjung ataupun pantai Sumatera ke Selat Sunda. Nah, pergeseran ini melahirkan pelabuhan perantara yang baru seperti Aceh, Patani, Pahang, Johor, Banten, Makassar, dan lain sebagainya. Selain itu, pelayaran di Selat Malaka itu sering diganggu oleh para bajak laut. Jadi perompakan ataupun perampokan itu sering terjadi pada jalur-jalur perdagangan yang ramai, tetapi kurang mendapat pengawasan oleh penguasa setempat. Jadi sebenarnya perompakan itu sesungguhnya merupakan bentuk kuno di kegiatan perdagangan. Seperti kalau misalnya kamu lihat di televisi itu ada para bajak laut. Ini kegiatan tersebut itu dilakukan dengan merosotnya keadaan politik dan juga mengganggu kewenangan pemerintahan yang berdaulat penuh ataupun kedaulatannya di bawah penguasa kolonial. Itu mengakibatkan aktivitas bajak laut ini itu menjadi membawa pengaruh buruk bagi para pedagang yang berakibatkan mereka mengubah jalur perdagangan mereka. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya para bajak laut. Jadi dengan mengubah jalur perdagangan maka ada yang namanya pelabuhan baru. Jadi pelabuhan baru itu ada seperti Aceh, terus ada Patani, ada Pahang, Johor, Banten, Makassar, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, karena adanya pelabuhan baru ini tadi, maka ada lagi yang namanya bajak laut yang baru. Kenapa ada lagi bajak laut baru? Karena jalur perdagangan ini tadi tidak ada yang mengawasi. Jadi dengan adanya pelabuhan baru, maka muncul yang namanya ada Barus, ada Pariaman, ada juga yang namanya Pulau Tiku. Nah, sebenarnya Pulau Tiku ini merupakan pulau yang sudah jarang diketahui oleh Indonesia karena Pulau Tiku ini merupakan bandar lada yang terlupakan.
Nah, itu dia materi kita mengenai pelabuhan-pelabuhan ataupun proses masuknya mereka ke Indonesia itu melalui perdagangan. Jadi ada 3 tadi para peneliti yang menyatakan bahwa orang-orang Cina, orang-orang Arab, orang-orang India yang datang ke Indonesia berdagang sekaligus menyebarkan agama. Jadi setelah mereka berdagang, ada juga yang namanya perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, yaitu munculnya pelabuhan baru yang ada di Indonesia. Nah, baik, itu dia materi kita di hari ini. Jangan lupa selalu mengerjakan melengkapi catatanmu di buku latihan, sampul juga buku dengan sampul berwarna merah. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas. Tugasnya yang pertama adalah mengapa para pedagang lebih memilih jalur perairan ataupun laut? Mengapa para pedagang lebih memilih jalur perairan ataupun laut untuk datang ke Indonesia? Yang kedua, ceritakan secara singkat bagaimana proses masuknya Islam ke Barus. Ceritakan secara singkat bagaimana proses masuknya Islam ke Barus. Kamu lihat buku catatanmu, kamu lihat buku paketmu, kamu lihat internet, cari tahu itu. Karena pertanyaan yang kedua ini kamu bisa searching di Google. Waktumu masih banyak. Selamat mengerjakan tugas, selamat siang, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina, salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Selamat pagi menjelang siang.